Halo Sobat dan Malik, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sobat dan Malik, beberapa pelamar justru mengalami dilema pada saat akhir rekrutmen. Ternyata pada rancangan surat perjanjian kerja yang akan ditandatangani, perusahaan mencantumkan poin penahanan ijazah selama bekerja. Apakah Sobat dan Malik mengalami hal yang sama? Mari kita bahas tentang penahanan ijazah. Memang praktek penahanan ijazah ini masih sering terjadi. Salah satu alasan dari perusahaan yang masih menerapkan hal tersebut adalah karena seringnya dijumpai kasus di mana karyawannya tidak menyelesaikan masa kontraknya. Karyawannya kabur sebelum masa kontraknya berakhir. Sedangkan dari sisi perusahaan sudah mengeluarkan banyak biaya perekrutan, biaya penyediaan perlengkapan kerja termasuk seragam dan lain-lain. Alasan lain adalah karyawan keluar dari perusahaan tapi tidak mengembalikan aset dari perusahaan. Ada juga perusahaan yang memberlakukan sistem ini hanya pada posisi-posisi yang krusial saja. Misalnya pada bagian yang memegang uang kas perusahaan, dengan tujuan untuk mencegah karyawan tersebut kabur sembari membawa uang yang bukan haknya. Namun ada pula perusahaan yang berprinsip bahwa penahanan ijazah tidak perlu dilakukan. Perusahaan ini berpendapat bahwa kontrak kerja sudah cukup untuk menjadi landasan hukum bagi hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa dengan rekrutmen yang baik dan selektif, maka perusahaan akan mendapatkan karyawan yang beretos kerja baik dan berintegritas kerja tinggi. Karena sudah sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu lagi menggunakan jaminan ijazah untuk melakukan kontrol kepada karyawan. Sebenarnya bagaimana ya perihal penahanan ijazah ini di mata hukum? Dari sisi hukum, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tidak ada pengaturan tentang penahanan ijazah ini oleh perusahaan. Tidak ada larangan maupun anjuran bagi perusahaan untuk menahan ijazah. Penahanan ijazah terjadi setelah didahului oleh kesepakatan antara karyawan dan perusahaan melalui perjanjian kerja. Tidak akan pernah terjadi kesepakatan jika karyawan tidak tanda tangan. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian kerja bersifat otonom. Karenanya, isi perjanjian kerja harus dipatuhi dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau kesilapan. Yang kedua, pihak yang melakukan kontrak tersebut adalah orang yang secara hukum berwenang untuk membuat kontrak itu. Yang ketiga, berkenaan dengan hal yang jelas, tertentu, dan dibenarkan oleh hukum. Yang keempat, dibuat dengan maksud yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa memperjanjikan penahanan ijazah, sebetulnya perusahaan bisa mengatur sanksi bagi karyawan yang tidak berkinerja dengan baik. Sebagai contoh, pada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, perusahaan dan karyawan bisa memasukkan klausul bila salah satu pihak memutuskan masa kontrak kerja sebelum masa kontrak berakhir, maka harus menanggung ganti rugi. Menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang karyawan yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan ingin resign sebelum jangka waktunya habis, maka ia harus mengganti rugi
kepada perusahaan sebesar upah selama jangka waktu PKWT yang tersisa. Bila Sobat Den Malik dihadapkan pada penahanan ijazah seperti cerita sebelumnya, maka berikut ini adalah beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan berapa lama ijazah ditahan. Beberapa perusahaan menahan ijazah selama masa probation atau percobaan. Ada juga perusahaan yang menahan ijazah selama masa kontrak. Yang kedua, perhatikan klausul-klausul yang mengatur penahanan ijazah tersebut. Klausul-klausul tersebut termasuk apa yang Sobat Den Malik harus lakukan untuk mendapatkan kembali ijazah. Apakah ada denda yang harus dibayarkan untuk menembus ijazah jika Sobat Den Malik resign sebelum masa kontrak berakhir? Tentu tidak kita harapkan jika perusahaan tidak mengembalikan ijazah selepas karyawan berhenti bekerja. Namun jika masalah ini terjadi, usahakanlah untuk melakukan cara-cara kekeluargaan terlebih dahulu. Misalnya, dengan datang kepada perusahaan dan memintanya baik-baik. Namun jika perusahaan melanggar perjanjian kerja dengan tidak mengembalikan ijazah, maka Sobat Den Malik bisa melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, atau melaporkannya kepada polisi dengan tuduhan penggelapan. Yang ketiga, tanyakan kepastian di mana ijazah tersebut disimpan. Hal ini patut dipertanyakan untuk menghindari penyimpanan yang tidak bertanggung jawab. Penyimpanan harus dilakukan di tempat yang aman dari terendam banjir, yang aman dari tercecer sehingga terbuang ke tempat sampah, atau masuk ke dalam paper shredder tanpa disadari. Demikianlah pembahasan mengenai penahanan ijazah. Bila Sobat Den Malik merasa hal ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!